Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah yang masih duduk sabar ya, bersabar duduk di rumah Allah sejenak. Kita membicarakan hadis Rasulullah SAW, kita membicarakan Al-Quran. Al-Quran wajib dibicarakan, hadis wajib dibicarakan. Kalau kehidupan tuh jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, jadi hidup tuh boleh dikatakan sia-sia ya. Di sini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih, dikatakan di sini, katanya di sini, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fi. Malaikat mendoakan orang yang duduk di tempat sholatnya selagi dia belum bangkit lagi. Malaikat mendoakan orang yang duduk di tempat sholatnya selagi dia masih duduk belum bangkit lagi. Hadis muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari Muslim, katanya malaikat itu mendoakan doanya 3 in 1, 3 dalam 1. 3 dalam 1. Doa malaikat itu apa? Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampunlah dosa ibu ini, dosa bapak ini. Nah, kita mesti menikmati doa ini. Kita mesti bahagia, kita mesti happy. Didoakan malaikat, Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampunlah dosa bapak ini, dosa ibu ini. Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Berilah dia limpah rahmat kurniamu ya Allah. Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Yang diminta itu 3 ya, agar taubat diterima, agar keampunan diberi, agar rahmat dilimpahkan ke atas orang tuh. Katanya muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kita mesti bahagia ya. Sejak kita masuk masjid sampai kita nanti bangkit, malaikat mendoakan. Itu maka disebut dalam hadis lain juga, orang yang pencinta masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Itu pembukaan. Kemarin kalau ingat lagi, doa agar kita bertambah nur. Karena yang mau ke masjid itu orang yang ada nurnya, ada power, ada kekuatan, ada tenaga. Apa itu nur? Power itu macam power listrik. Macam power listrik. Kalau powernya kuat, dorongannya kuat. Kalau powernya lemah, langkahnya lemah ke masjid. Kalau power tak ada, tak boleh melangkah ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin dah diceritakan doa dalam surah At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Patutnya Quran karena dilihat ya, doa itu karena diamalkan, dibacakan insyaallah. Doa jannah juga ada, kemarin dibicarakan doa permaisuri Fir'aun ya, istri Fir'aun. Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini cerita jannah, cerita nur. Nur yang ada di dunia ini, itulah yang akan digunakan nanti di akhirat sana. Kalau powernya kuat di sini, nanti sana powernya kuat. Kalau voltasinya tinggi di sini, voltasinya di sana nanti akan tinggi. Kalau kata orang Malaysia voltage, kalau orang di sini kata voltasi. Baik. Tadi kita dihidangkan dengan surah Al-Insyiqaq namanya. Surah Insyiqaq ini cerita hari kiamat. Kalau kita perhatikan surah-surah Al-Quran ya, juz 30 saja. Juz 30 mula-mula amma yatasaalun itu cerita hari kiamat. Wan nazi'ati gharqa cerita hari kiamat di dalam. Abasa wa ta'ala cerita hari kiamat di dalam.
Idza syamsu kuwirat, cerita hari kiamat di dalam. Idza sama'un fatarat, cerita hari kiamat di dalam. Wailul lil mutaffifin, cerita hari kiamat di dalam. Sesudah wailul lil mutaffifin menyusullah idza sama'un syaqqat, cerita hari kiamat. Boleh didengar nanti di sini. Idza sama'un syaqqat, apabila langit ini terbelah. Langit nanti akan berkecai, bulan bintang akan hancur, bumi akan hancur. Bumi alam ini 2 kali dihancurkan. Dihancurkan pertama, menghancurkan struktur alam ini semua hancur. Dihancurkan kedua bukan hancur, digoyangkan, maka keluarlah semua yang ada dalam perut bumi. Manusia keluar. Itu ceritanya dalam surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini gempa yang kedua yang mengeluarkan isi perut bumi ini. Waktu itu manusia tumbuh macam cendawan, tidak ada pakaian. Waktu Rasulullah bercerita kepada Aisyah bahwa orang yang berbangkit dari kiamat itu tidak ada pakaian, Aisyah kaget. Ya Rasulullah, tidak malu kan tidak ada pakaian, kata Aisyah. Ya Aisyah, di sana orang bukan nak melihat orang lain lagi, dirinya pun tak terurus, bukan nak melihat orang lagi di sana. Bayangkan ya, bayangkan orang semua dari kubur. Ada sebut dalam surah Abbas, anak, istri, suami, semua tidak dipeduli dia. Ya Aisyah, di sana bukan nak melihat orang lagi, katanya. Bayangkan semua orang tak pakaian, orang itu tak terlihat tuh. Karena apa? Diri tak terurus. Dan yang sakitnya, kebanyakan orang di sana nanti keluar kubur, walaupun matanya sehat di dunia, nanti waktu berbangkit tunanetra nanti. Coba ya, macam mana nak lihat orang? Ada cerita dalam Quran, orang yang matanya sehat di dunia, tiba-tiba keluar kubur nanti tidak ada matanya. Lalu orang tadi saat menghadap Allah menanya, ya Allah, dulu saya kan sehat di dunia, kenapa saya sekarang jadi tunanetra, tidak ada mata? Itu disebut dalam surah Taha namanya. Allah menjelaskan dalam surah itu, iyalah katanya, dulu kamu sehat tapi kamu tak mau tengok Quran katanya. Kemudian lain tengok, semua orang tengok. Quran tak tengok, semua pegang. Medsos dipegang, Quran tak dipegang. Karena kamu lupa Al-Quran dulu di sana katanya di dunia, sekarang lupa pasang mata. La ilaha illallah. Itu di surah Thaha. Baik, sekarang ini pula di surah Insyiqaq ini ceritanya di sini apa? Kita ambil beberapa ayat saja. Kalau kita nak bicarakan semua ayat, semuanya dalam 25 ayat pendek. Kalau kita ceritakan semuanya seminggu tak habis. Kita ambil ayat sedikit saja. Mudah-mudahan berkesan di hati ya. Ya ayyuhal insan innaka kadih. Wahai umat manusia, sebetulnya kamu ini bekerja keras. Yang tak ke masjid itu bekerja keras juga. Puas dia tidur. Yang ke masjid dia bekerja keras juga. Kita hidup ini bekerja. Famulaqih, nanti kita akan bertemu kepada Allah. Penghujung hidupnya apa? Dicabut rohnya. Dah dicabut rohnya, kembali kepada Allah. Dah kembali kepada Allah, tahulah nanti apa nasibnya. Nanti termasuk pertanyaan dalam Quran, Marabbuka, Rabbmu siapa? Kalau orang tidak paham pertanyaan Marabbuka itu, kata ulama yang tidak paham dia, Rabb itu apa maknanya, tidak akan boleh menjawab di sana nanti. Marabbuka, Rabbmu siapa? Cerita Rabb ini ya kalau kita bahas mungkin 2 pertemuan tidak habis. Rabb itu artinya pencipta, Khalik. Rabb itu artinya yang jaga kita ini, yang jaga kita.
yang mengatur kita ini, yang mengatur hidup matinya, itulah Rabb. Kemudian yang menciptakan kemaslahatan kita, al-muslih. Kemudian mudabbir, yang mengatur sudah sebetulnya. Kemudian mutmim, yang mengasih nikmat. Al-mun'im, pemberi nikmat. Al-jabir, yang menutupi kelemahan. Rabb ini kalau kita kaji, Rabb mungkin 2 hari tidak habis. Bukan makna Rabb itu Tuhan. Bukan. Itu satu dari maknanya. Kata ulama maknanya lebih 10. Makna Rabb saja. Lebih 10. Jadi kalau dia tidak belajar, macam mana dia nak jawab? Rabb itulah yang mengaturkan agama ini, yang menentukan jadwal salat, yang menyuruh kita azan, yang menyuruh kita menyahut panggilan azan, itu kerja Rabb. Baik. Kita ini bekerja innaka kadih. Kita ini bekerja ila rabbik, akan menuju Allah, famulaqih, nanti akan bertemu dengan Allah. Lalu diterangkan dalam ayat 7, tadi ayat 6 itu ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti waktu bangkit dari kubur, kita membawa buku masing-masing. Rekod amal, catatan amalnya berapa hidupnya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya sering tanya jemaah keliling Pak, sering orang tanya sudah berapa umur. Sering bertanya ya. Umur sudah dekat 70 ya. Alhamdulillah. Tidak lama lagi 70 tahun. Alhamdulillah. Apa yang dia buat sepanjang hidup ada dalam buku. Itu nanti akan dikembangkan, akan dibentangkan di hadapan Allah. Akan ditanya per lembar. Ini maksudnya di sini. Kerejoku buat buku. Sariko tanggal berapa hari ini? 1 Maret ya. Nah, kalau orang Malaysia bilang 1 Mac. 1 Maret. Jam berapa bangun ibu ini, jam berapa bangun bapak ini. Dah tulis dalam bukunya. Bangun tidur dia bikin apa. Dia ke masjid. Dia sholat berjamaah. Dia tazkirah. Ditulis di bukunya. Duduk di tazkirah ini memadam catatan yang tak elok. Rekod-rekod yang tak bagus tu dipadamnya, di-delete-nya. Terdelete. Tahu orang kini terdelete-nya? Terhapus. Itu bahasa medsos ya, bahasa komputer. Duduk di majelis ilmu menghanyutkan dosa. Subhanallah. Berjalan ke masjid menghanyutkan dosa. Tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau ke masjid. Akan terjumpa nanti dalam bukunya perkara-perkara yang Allah murka yang dia buat selama ini. Wah, belum dipadam rupanya lagi, belum pergi ke masjid. Tadi kan doa malaikat kan? Doa malaikat, ya Allah ampun dosa orang ini. Ya Allah terima taubatnya. Ya Allah beri dia limpah rahmat kurniamu. Bila malaikat mendoakan kita, rekodnya bersih. Subhanallah. Dikatakan di sini, fa amman utiya kitabahu bi yaminih, orang yang rekodnya bersih, excellent, baik rekodnya, dia akan menerima buku dari sebelah kanan. Ini Pak buku Bapak, ini Pak, ini Ibu buku Ibu. Dari sebelah kanan diterimanya. Dengan hormat, dengan penghargaan. Sebagai penghormatan kayak Bapak ini, Ibu ini, bukunya diserahkan dari kanan. Ini Pak buku Bapak. Subhanallah. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dia menerima rekod bukunya dari sebelah kanan, nanti tidak dicek semua halaman lagi. Mungkin tengok kulitnya saja, ini bagus ini isinya. Ayo Pak jalan. Jalan ke jannah. Dalam hadis lain dikatakan, orang beriman beramal saleh di padang mahsyar itu, tempoh dia singgah di sana selama kita sholat fardu 1 kali di dunia. Tadi sholat subuh ada berapa menit?
lama sholat itu? Berapa menit? 5 menit contohnya. Jadi 5 menit dah selesai di padang mahsyar. Dah masuk surganya. Orang yang banyak masalahnya, yang banyak kusut tidak selesai, banyak yang keruh tidak dijernihkan di dunia ini, di sana nanti ada yang sampai 50.000 tahun. Sebut dalam hadis. Tengok 1 Maret bangun jam berapa? Jam 7, jam 8. Wah. Jam berapa tidurnya di malam? Jam 12, jam 1. Sebelum tidur bikin apa? Itu nanti disemak. Itu disemak tuh. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih, kalau bukunya diserahkan dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Pemeriksaannya formalitas saja. Tidak dilihat semuanya. Buat apa dia dah cantik isinya? Buang masa saja. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Jumpa dengan anak, jumpa dengan istri, aduh enaknya. Jadi hidup ini bikin buku, hidup ini membuat catatan amal. Hari-hari ada rekod, ada catatan. Ada malaikat yang bertugas di pagi hari, ada yang tugas di malam hari. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Subhanallah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, orang ini akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan happy, dengan riang gembira. Itu satu. Sebaliknya, wa amma man uti kitabahu wara'a zahrih, orang yang diserahkan catatan amalnya dari belakang. Dari belakang ini Pak ambillah. Dari belakang datanya. Dari belakang diambil. Sebelah kiri dari belakang, dalam surah lain dari kiri katanya. Yang tadi dari kanan dengan terhormat, dengan cara terhormat. Ini dari belakang. Fasaufa yad'u thubura. Orang itu akan meratap, meraung, meluluang nanti, meluluang di sini nanti. Ya Allah, sialannya. Ya Allah, brengseknya saya ini. Kenapalah saya ini dulu? Habis usia saya dan keluarga. Fasaufa yad'u thubura, dia akan meratap, menangis, berteriak. Wa yasla sa'ira, dia tahu dia akan masuk neraka. Sialan lah ini, neraka lah jadinya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini kesilapannya. Kesilapan orang itu apa? Kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia enggak ingat Quran, enggak ingat masjid. Yang penting ada Samsung, ada Oppo, dah. Ada pulsa, dah. Masrur, suka-suka saja, suka cara dia, hidupnya sesuka hati saja. Kana fi ahli masrura, hidupnya di dunia lu sesuka hatinya saja. Tidak ada ilmu, tidak ada ceramah, tidak ada ulama, tidak ada orang saleh, tidak ada. Sesuka hatinya saja. Innahu zanna an la yahur, tak ingat amati. Tak ingat amati. Tak ingat hari kiamat, tak ingat kubur. Bala inna rabbahu kana bihi basira, ayat 15. Justru Allah melihatnya 24 jam. Allah memantaunya 24 jam. Apa dia lihat? Apa dibuat oleh istri? Apa yang dilakukan oleh suami? Apa yang dilakukan oleh ahli keluarga? Ada enggak keluarga itu pegang Quran? Ada enggak baca Quran di rumah itu? Zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup, baginda Rasulullah SAW di malam hari dia akan patroli. Dia lalu melalui lorong-lorong rumah penduduk. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Besok paginya jumpa dengan sahabat. Tadi malam saya lalu dekat rumahmu. Saya dengar kau baca Quran surah sekian-sekian. Iya kah ya? Iya. Wah, kalau saya tahu Nabi Muhammad sedang memperhatikan bacaan saya baca cara terbaik. Saya baca best. Saya baca dengan cara yang lebih baik lagi. Tadi malam saya baca biasa-biasa saja. Nah, pernah Rasulullah lalu di rumah seorang
muslimah, warga emas. Warga emas itu apa? Ini bahasa Malaysia, bahasa Brunei, lansia. Kalau di sana tidak dikatakan orang tua. Nah, di sana dikatakan warga emas. Rasulullah melintas di rumah penduduk muslimah warga emas. Dia membaca satu ayat saja. Yang dibacanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Dibacanya 10 kali, 20 kali, 100 kali sambil menangis. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Tahukah kamu cerita hari kiamat? Orang tidak tahu. Orang tidak tahu hari kiamat. Kalau tahu mesti penuh masjid nih. Karena di antara yang selamat nanti dari kiamat pencinta masjid. Pencinta masjid keluar kubur, datang malaikat mencari ya. Bapak bukan di sini. Bapak di sana loh. Nah. Ibu bukan di sini. Ibu bukan dengan orang ramai. Tempat ibu tersedia di sana. Kalau orang tahu hari kiamat itu macam mana? Tidak mungkin tidak ke masjid. Nah, itu maka Rasulullah mengatakan orang itu mesti datang walaupun merangkak. Tidak tahu loh jalan merangkak. Nah, kini kendaraan lain. Tapi enggak, kendaraan enggak mau parking subuh, enggak mau parkir subuh depan masjid. Bisa dihitung. Nah, berapa yang parkir, yang bagi yang ya, naik kendaraan lah ya. Yang jelasnya di sini innahu zanna an la yahur, orang itu enggak ingat mati, enggak ingat alam kubur. Bala inna rabbahu kana bihi basira, justru Allah memantau, melihat. Allah nampak setiap rumah. Allah nampak setiap anggota rumah, anggota keluarga. Kenapa? Allah yang kasih nyawa, Allah yang kasih hidup. Yang kasih kita hidup siapa? Yang kasih tenaga? Yang kasih akal? Allah. Yang kasih iman, ada iman sikit, belanja iman. Ada ilmu sikit, siapa yang kasih? Allah. Itu Allah nampak saja. Allah nampak semuanya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Rupanya Allah melihat setiap orang. Tidak dapat lari. Malaikat lagi, buku pula lagi. Ada Allah, ada malaikat, ada catatan. Kemudian anggota tangan lagi nanti bercakap. Anggota badan bercakap. Tangan, kaki, mata, telinga, kulit leh. Dalam Quran katakan kulit pun nanti ngomong di sana. Semua bersaksi. Tanah lagi, tanah perumahan tuh ngomong nanti. Tanah yang dia tempuh ke masjid ini, laluan dia ngomong. Ibu ini setiap pagi lalu di atas aku, kata tanah tuh. Bapak ini setiap pagi lalu menempuh aku ini, kata tanah. Subhanallah. Tanah laluan jalan ke masjid, pulang dari masjid nanti bersaksi di hadapan Allah. Tanah perumahan, orang ko kata tanah perumahan. Kalau subuh-subuh nyu bangun kau je. Berangkai ke masjid. Balik ke rumah, ado masuknya bersama Al-Qur'annya tanah perumahan tu. Oh. Coba ya, catatan satu, kemudian anggota badan. Supaya itu tanah perumahan. Malaikat leleh, malaikat. Bagi orang yang dekat hidupnya dengan malaikat, malaikat akan mendampinginya, akan melapor di hadapan Allah. Orang yang hidupnya dikuasai oleh setan iblis, bersama setan iblis menghadap Allah nanti. Bertengkar di hadapan Allah tuh. Manusia akan bertengkar. Iblis berlepas tangan. Iblis ini pandai ngomong. Banyak cerita dalam Quran. Saat kita menghadap Allah, iblisnya ada. Kamu lah katanya, kamu ikut aku kenapa? Ajaran Allah itu sudah bagus, tapi kamu tak ikut. Subhanallah. Saat orang itu tidur ya, waktu manusia tidur di malam hari, iblis datang bawa tali, diikatnya orang itu, dikobeknya, supaya jangan bangkit. Ada hadis. Ada. Dikasihnya selimut, supaya tidurnya nyenyak. Ada lagi yang lebih parah lagi,
Lebih dahsyat lagi, terkuncian di telinga orang supaya jangan dengar azan. Macam-macam kerja iblis ni. Aduh sadunya ya. Jadi surah Insyiqaq ni termasuk surah yang patutnya dibaca walaupun tidak semuanya ya. Kita ambillah pelajaran. Tadi yang fokus yang dibaca tadi ayat 7 sampai ayat 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa maksudnya? Maksudnya hidup ini buat buku. Jadi buku itu kalaulah terisi dengan perkara yang tidak baik, melangkahlah ke masjid, duduklah di masjid, insya Allah dia akan bersih, yang tidak baik itu akan bersih. Kalau orang itu bertobat kembali kepada Allah, tahunya banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak dosanya, tahunya insaf, ya Allah banyak dosaku selama ini ya Allah. Aku lengah dan lalai selama ini. Orang itu nanti dosanya akan dihapuskan, akan bersih. Orang itu di hari dia bertobat kembali kepada Allah, dia tukar status, dia menjadi Habibullah, kekasih Allah. Dan malaikat akan mendoakan orang yang bertobat kepada Allah. Itu ada dalam surah lain, surah Ghafir. Malaikat mendoakan orang yang menginsafi kelemahannya, menginsafi kekurangannya, lalu dia bertobat kepada Allah. Malaikat mendoakannya, ya Allah ampunlah dosa bapak ini ya Allah. Ya Allah masukkan ke dalam jannah ya Allah. Ya Allah jauhi daripada azab neraka bersama anak istrinya, kakeknya, neneknya, zuriatnya, anak cucunya. Masukkan semuanya ke dalam jannah. Ada dalam surah Ghafir cerita orang bertaubat yang ingin kembali kepada Allah. Bukan yang doa malaikat yang di masjid tadi lain tu ya. Ini 24 jam. 24 hours. 24 jam malaikat mendoakan orang tu. Orang yang kembali kepada Allah yang bertaubat, siang malam non-stop doanya. Kalau malaikat yang mendoakan, tentulah doanya didengar Allah. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim. Kalau kita menginsafi diri kita, tidak lupa diri, ya, jangan lupa diri. Insya Allah Allah bersama kita, malaikat bersama kita, dan hidup mati kita akan diurus Allah. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ampunlah dosa bapak dan ibu yang hadir ini ya Allah. Ya Allah ampunlah dosa jemaah yang hadir ini solat subuh di Masjid Taqwa Kampung Pada Alai ya Allah. Kenegarian Panti Selatan ya Allah. Ampun dosa mereka semuanya dan dosa ahli keluarga juga ya Allah. Yang masih hidup yang sudah meninggal ya Allah. Ampunlah dosa mak bapak kami, datuk nenek kami, ompong-ompong kami, kakek kami ya Allah. Sanak saudara kami, jiran tetangga, penghuni kampung ini, penduduk kampung ini, pengurus kampung yang sudah meninggal dunia ya Allah, yang masih aktif menjaga masjid Taqwa ini ya Allah, ampun dosa mereka. Tunjukkan kami semuanya jalan ke jannah ya Allah. Bimbing kami untuk ke jannah ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dalam kelalaian ya Allah. Ingatkan kami kalau kami lalai ya Allah. Ingatkanlah kami kalau kami terlalai ya Allah, terlengah dan terlalai ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami ini pencinta masjid ya Allah, pencinta kitabullah, pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta salihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.